Berkas Emil Audero, Joypel Lopez, dan Dian James akhirnya dikebut jelang ronde ketiga. Frank Van Kampen resmi jadi asisten pelatih skuad Garuda U23. Dian James cetak hasil berkelas langsung jadi sorotan Belanda. Elkan Bagot ramai dikabarkan tak masuk daftar panggil ke timnas Indonesia. Milano Jonathan konfirmasi saat ini sedang komunikasi intens dengan PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penampilan apik ditunjukkan calon pemain timnas Indonesia Dian James pada pertandingan semifinal Piala KNVB antara PSV versus Go Ahead Eagles. Laga itu digelar pada Kamis 27 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dian James pada laga itu berkontribusi besar membawa Go Ahead Eagles meraih kemenangan 2-1 atas PSV, sekaligus meraih tiket ke babak final Piala KNVB 2024-2025. Dua gol Go Ahead Eagles dicetak oleh Gerrit Naubert dan juga Victor Edvardsen. Sedangkan gol PSV dicetak oleh Ivan Perisic lewat eksekusi penalti. Gol pertama Go Ahead yang dicetak oleh Naubert merupakan asis dari Dian James. Calon pemain timnas Indonesia itu dimainkan sejak menit awal pertandingan. Ia baru diganti pada menit ke-87 oleh Aske Adelgaard. Di menit awal pertandingan, Dian James sudah menunjukkan kemampuannya obrak-abrik pertahanan PSV. Menit ke-16 ia melakukan overlap di kotak penalti sebelum melepaskan sepakan keras ke pojok bawah gawang. Namun tendangannya masih bisa diselamatkan oleh kiper Jol Darmol. Baru pada menit ke-25, kreasi Dian James membuahkan hasil. Berawal dari sepakan pojok yang diambil oleh Dian James, bola disundul oleh Naubert dan merobek gawang PSV. Go Ahead Eagles berhasil menggandakan keunggulan 2 menit kemudian, lewat sepakan freestyle Victor Edvardsen yang membuat skor menjadi 2-0. Wasit sempat memeriksa VAR karena ada indikasi pelanggaran saat proses gol itu terjadi. Namun akhirnya gol itu disahkan oleh wasit. Skor 2-1 bertahan hingga akhir babak kedua. Dian James dan kawan-kawan pun melaju ke babak final Piala KNVB 2024-2025. Pelatih skuad Garuda U23 yakni Gerard Van den Boeck resmi menunjuk Frank Van Kampen sebagai asisten pelatih. Namun karena timnas Indonesia U23 tidak memiliki agenda dalam waktu dekat ini, baik Van den Boeck dan juga Van Kampen bakal membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Kabar Van Kampen resmi menjadi pelatih timnas Indonesia U23 diketahui dari media Belanda. Dalam laporan media Belanda itu, Gerard Van den Boeck dan Van Kampen akan saling membantu menangani timnas Indonesia U23. Kombinasi pelatih Belanda itu membuat timnas Indonesia semakin berwarna. Nantinya Gerard Van den Boeck dan Van Kampen bakal fokus pada kualifikasi Olimpiade 2028. Selain itu di tahun ini, timnas Indonesia U23 juga berjuang dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Diharapkan dua agenda itu bisa dimaksimalkan Van den Boeck dan juga Van Kampen untuk membuat timnas Indonesia U23 semakin berjaya. Frank Van Kampen akan menjadi asisten pelatih Gerard Van den Boeck di timnas Indonesia U23, kata media Belanda. Kabarnya Frank Van Kampen akan datang ke Indonesia pada 12 Maret 2025. Dia tentunya akan langsung beradaptasi dengan tim pelatih timnas Indonesia senior sebelum bertugas di U23. Timnas Indonesia senior saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka ada di posisi ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan tampil kembali dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret. Mereka akan melawan Australia dan juga Bahrain. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas 3 calon pemain timnas Indonesia. Dia pun optimis proses WNI Emil Audero, Joypel Lopez, dan juga Dian James rampung tepat waktu. Seperti diketahui, PSSI sedang memproses 3 pemain keturunan, yakni Emil Audero, Joypel Lopez, dan Dian James. Ketiganya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, prosesnya pun saat ini tengah dikebut agar bisa rampung tepat waktu. Terkait hal itu, Menpora Dito menyampaikan pihaknya telah menerima berkas 3 pemain keturunan itu dari PSSI, tepatnya pada Selasa 25 Februari 2025. Berkas tersebut juga sudah diproses ke Menpora dan diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI.
Sudah, kemarin surat sudah masuk dari PSSI. Sudah kami proses. Kan ada proses juga dengan kementerian dan lembaga yang lain yang terkait. Ini sudah dilakukan rapat dan insya Allah segera diproses. Tegas Dito Aryo Tejo. Proses 3 pemain itu memang harus dikebut untuk menjadi WNI agar dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mengingat sebelum Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Menpora Dito meyakini proses Emil Laudero dan juga kolega bakal rampung tepat waktu. Apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR RI. Ya, ini memang di timeline kami bersama dengan Pak Erik sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat harusnya keburu. Saat ini saya mau ke DPR. Terang Menpora Dito. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert dikabarkan tidak memanggilkan Bagot untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain pada 20 Maret serta 25 Maret 2025. Informasi ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air yakni Haris Pardede. Kabar yang kurang menggembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti dia Elkan Bagot tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot membuat terkejut Bung Harpa. Sebab Elkan Bagot sedang panas-panasnya bersama dengan sang klub Blackpool FC. Dalam 8 laga terkini yang dijalani oleh Blackpool FC, Elkan Bagot selalu bermain dengan rincian 5 starter dan juga 3 cadangan. Dari 8 pertandingan itu, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan catatan 3 menang dan 5 imbang. Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan tampil, karena sudah dikonfirmasi dia tak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Sintayong. Namun Sintayong sekarang sudah nggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil. Lanjut Bung Harpa. Jika berbicara kualitas, Elkan Bagot mungkin cukup oke untuk membela timnas Indonesia. Ketimbang Justin Hubner ataupun pemain-pemain lain yang berumput di Liga 1, Elkan Bagot cukup bisa bersaing untuk masuk skuad Garuda Indonesia. Namun attitude yang buruk bisa menurunkan penilaian Patrick Kluivert kepada Elkan Bagot. Beredar kabar Elkan Bagot sudah meminta maaf kepada PSSI atas penolakan tersebut. Namun dosa tersebut berpotensi masuk pertimbangan Patrick Kluivert dalam memanggil pemain. Terlebih untuk pemain belakang, Patrick Kluivert memiliki banyak pilihan seperti Mitch Hilgers, Jair Zes, Kevin Dick, dan banyak lagi. Pesepak bola muda FC Utrecht di Liga Belanda, Emiliano Jonathan, mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin kontak dengan PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Jonathan dapat diinteresasi PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Pemain 21 tahun tersebut punya darah Depok. Ya, mereka sudah menjalin kontak. Satu-satunya masalah adalah jaraknya cukup jauh kalau harus terbang bolak-balik, ujar Jonathan. Jonathan telah sejak lama didekati oleh PSSI. Ia menceritakan kalau dirinya pernah dipeper pada 4 tahun lalu untuk diproyeksikan bermain dengan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Jonathan masih belum bisa mengambil keputusan untuk menerima tawaran PSSI yang ingin berkonsentrasi dengan FC Utrecht yang baru dibelanya sejak Januari 2025. Usai mencetak 11 gol dan 4 assist untuk Vitesse Arnhem selama setengah musim, Emiliano Jonathan langsung dibeli FC Utrecht. Namun ia belum berkontribusi signifikan dalam 5 laga awalnya. Ya, saya memang sempat dihubungi oleh PSSI. Karena saya masih cukup muda, mereka tertarik dengan saya. Jadi ya ada kontak dengan mereka. Waktu itu saya sedang dalam performa yang meningkat pesat. Mereka kembali mendekati saya, tapi saya baru saja pulih dari cedera. Sambung Emiliano Jonathan. Jonathan pernah dibekap cedera pada musim 2023-2024 ketika masih berbaju Vitesse Arnhem. Cedera itu membuatnya harus absen selama kurang lebih 10 bulan. Jadi saya bilang, saya ingin fokus dulu untuk bermain penuh 1 musim di Vitesse. Ya kontak masih ada, tapi saya belum membuat keputusan. Saya biarkan semuanya berjalan dulu dan sekarang fokus ke Utrecht. Imbuh Emiliano Jonathan.